Salam saudara-saudara, saya berharap saudara semua dalam keadaan yang baik. Walaupun di tengah kondisi yang sulit saat ini, tapi marilah kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Pada hari ini, kita masih belajar dari para tokoh di dalam Alkitab. Dan yang menjadi perhatian kita adalah seorang tokoh perempuan yang dalam bahasa Yunani bernama Dorcas. Sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut Tabita. Dia tinggal di kota Yope, dan kisah hidupnya tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Saudara-saudara, dalam ayat 36, Dorcas diperkenalkan sebagai seorang murid perempuan, serta dijelaskan tentang bagaimana kehidupannya, di mana dia juga dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan dalam menolong orang lain. Dia memiliki keterampilan menjahit pakaian. Oleh karena itu, dia memakai kemampuan yang dimilikinya dengan memberi pakaian yang dibutuhkan bagi para janda dan anak-anak yatim pada waktu itu. Saudara-saudara, Dorcas mengikuti teladan yang Yesus Kristus ajarkan. Imannya kepada Yesus Kristus yang mengasihi dan menyelamatkannya telah mendorong Dorcas untuk melakukan hal yang serupa, yaitu mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Selanjutnya, saudara-saudara, pada ayat 37 di pasal yang sama, Alkitab mencatat bahwa Dorcas mengalami sakit kemudian meninggal. Tidak ada penjelasan detail mengenai hal ini. Namun yang pasti, kematiannya mendatangkan duka cita yang begitu dalam dari orang-orang yang mengenal Dorcas. Saudara-saudara, pada ayat 38, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang pergi kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Kemudian ayat 39 sampai 42 dijelaskan, lalu berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika Petrus tiba di ruang atas tempat Dorcas terbaring, dia mendapati sekelompok janda menangisi kematian Dorcas. Petrus menyuruh semua orang itu keluar. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah membuat Dorcas hidup kembali. Pada ayat 42 menyatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah hidup seorang Dorcas, ada satu pembelajaran yang penting untuk mendapat perhatian kita, yaitu pengenalannya kepada Yesus Kristus membawa dampak kepada orang lain. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya sebagai seorang pengikut Yesus Kristus pada saat ini? Adakah kita meniru keteladanan Dorcas, ataukah justru sebaliknya, kehidupan kita hanya terfokus kepada diri sendiri? Saudara-saudara, di tengah pandemi saat ini, di mana ada begitu banyak orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan yang berujung sampai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimanakah kita menyikapi situasi ini? Apa tindakan saudara dan saya ketika mendengar ada saudara-saudara di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan akibat terdampak pandemi? Saudara-saudara, inilah salah satu panggilan bagi setiap kita yang mengemban status murid Yesus, di mana kita bersedia memberi diri, waktu, tenaga, pikiran, serta uang kita untuk menolong sesama kita. Saudara-saudara, berbicara bentuk perhatian yang dapat kita berikan kepada sesama. Bagi kita yang diberkati secara materi, pergunakanlah itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi kita yang mungkin lemah secara materi, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apapun. Kita dapat melakukan hal-hal sederhana dengan memberi perhatian, mendoakan mereka, dan bisa juga dengan membagikan firman Tuhan sebagai perwujudan perhatian kita pada saudara yang sedang mengalami krisis dalam hidupnya. Saudara-saudara, dan juga tentunya, tindakan kasih ini tidak hanya dibatasi kepada saudara seiman kita semata. Maksud saya adalah, jika berbicara cakupan yang lebih luas, tentunya hal ini juga perlu kita lakukan kepada orang-orang yang berada di luar komunitas kita, bahkan kepada mereka yang tidak seiman sekalipun. Dengan demikian, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sebuah komunitas dalam gereja akan berdampak bagi semua orang.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menjadi Dorcas-Dorcas dalam kehidupan kita sehari-hari yang membawa kasih Kristus di tengah dunia ini. Inilah panggilan hidup saudara dan saya. Di tengah situasi yang sulit saat ini, marilah kita bukan hanya meminta perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan untuk diri kita pribadi, tapi marilah kita minta agar Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita, sehingga saudara dan saya dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan bersama-sama sebagai umat pilihannya. Dan sebagai penutup dari perenungan ini, perlu diingat bahwa apapun yang saudara dan saya lakukan, lakukanlah semua itu bukan untuk mencari popularitas, penghargaan, ataupun untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Tetapi lakukanlah semua itu dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tiada mengingat lagi segala